Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin perkenalkan diri, nama saya Bubi Bagus Sampurno. Uh, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem karburator. Ya, izin perkenalkan diri kembali, nama saya Bubi Bagus Sampurno dengan NPM 21140710057 dari kelas Step A. Sistem kerja karburator. Karburator memang sangat penting dalam kendaraan bermotor karena karburator dapat mengatur akselerasi kecepatan kendaraan pada berbagai tingkatan beban dan kecepatan. Kemudian dapat memudahkan mesin untuk hidup dan juga memberikan tenaga yang besar pada mesin kendaraan dan juga bekerja dengan ekonomis. Fungsi kerja pada karburator ialah pada vakum zipper bergerak dari TMA ke TMB. Dalam langkah hisap, maka pada ruangan silinder terjadi pembesaran ruangan sehingga menimbulkan kehampaan pada ruang bakar atau ruang silinder. Kehampaan ini mengakibatkan udara yang ada di luar karburasi terhisap masuk melalui filter, kemudian mengakibatkan udara yang ada di luar karburasi masuk melewati bagian karburator. Bensin yang ada di dalam karburator ikut terhisap bersama udara melalui nozzle sehingga membentuk partikel-partikel kecil yang bercampur udara yang disebut dengan gas. Kemudian, gas tersebut masuk ke dalam ruang silinder. Besar lubang yang pada nozzle dapat diatur oleh sebuah jarum yang kebanyakan orang menyebutnya jarum skep atau bahasa tekniknya throttle valve. Jadi, jarum ini fungsinya mengatur jumlah bensin yang keluar dari mulut nozzle. Berikut contoh gambar pada karburasi. Adapun bagian-bagian wajib kita ketahui dari karburator yaitu tutup jarum skip berfungsi untuk menghubungkan jarum skep dengan olor gas yang menggerakkan jarum skep naik turun ketika gas ditarik. Kancing jarum skep berfungsi untuk mengancing jarum skep dengan skep agar jarum tidak terlepas dari skep ketika skep digerakkan. Jarum skep berfungsi untuk mengatur jumlah bensin yang keluar dari mulut nozzle. Skep berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke dalam ruang karburasi, ruang jarum skep, atau pipa saluran udara. Baut pengatur udara berfungsi untuk mengatur udara agar mesin stasioner. Nozzle atau main jet berfungsi untuk jalur keluarnya bensin dan tampungnya bensin ke ruang bakar. Jarum pengapung berfungsi untuk mengatur masuknya bensin dari tangki bensin ke ruang karburasi. Pengapung berfungsi untuk mengatur, membuka dan menutupnya jarum pengapung dari pipa saluran bensin ke ruang karburasi. Prinsip kerjanya adalah ketika ruang karburasi dalam keadaan kosong, maka pengapung tersebut akan bergerak baru yang turun yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Sehingga jarum pengapung akan bergerak turun sehingga mengakibatkan saluran bensin terbuka, kemudian bensin akan masuk ke dalam karburasi. Setelah karburasi tersebut penuh, maka secara otomatis pengapung akan bergerak naik dan mendorong jarum pengapung ke atas yang mengakibatkan tersumbatnya saluran bensin dari tangki. Engsel atau kancing pengapung. Cuk berfungsi untuk memperkecil tekanan udara yang masuk ke ruang bakar. Tampungan bensin berfungsi menampung bensin yang mengalir dari tangki bensin, filter, dan keran bensin. Berikut bagian-bagian karburator. Yang pertama itu ada ruang bakar. Semua karburator memerlukan suplai bahan bakar yang selalu stabil. Menyuplai bahan bakar dari tangki akan dikendalikan oleh pelampung. Pelampung berfungsi untuk mengatur atau mengontrol pergerakan jarum pelampung. Berdasarkan jumlah bahan bakar yang terdapat di dalam ruang bahan bakar, jarum pelampung berfungsi untuk menutup
dan membuka seluruh bahan bakar dari tangki. Bila jumlah bahan bakar di ruang bahan bakar telah mencapai ketinggian tertentu, maka jarum pelampung akan menutup saluran dan sebaliknya. Bila bahan bakar telah berkurang, maka pelampung akan turun dan jarum pelampung akan membuka saluran bahan bakar dari tangki. Kedua, ada choke valve. Choke valve berfungsi untuk memperkaya campuran bahan bakar, terutama pada saat engine dalam keadaan dingin. Untuk menghasilkan campuran yang kaya, pada saluran masuk dipasang sebuah piringan atau choke yang dapat menutup saluran melalui saluran utama. Pada saat choke valve ditutup, kevakuman yang terjadi di saluran udara masuk akan memaksa. Saat choke valve ditutup, bahan bakar lebih banyak keluar dari ruang bahan bakar sehingga campuran menjadi kaya. Yang ketiga ada piston valve atau throttle valve. Secara umum, piston valve mengatur besar kecilnya saluran venturi. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, piston valve mengatur jumlah gas bahan bakar yang masuk ke dalam silinder engine. Dilihat dari sisi ini, maka fungsi piston valve adalah merubah putaran engine dan mempertahankan kecepatan engine pada beban yang berbeda. Pada piston valve dilengkapi dengan jarum skep yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang keluar dari sistem utama atau main jet. Jarum skep ini memiliki beberapa posisi mengatur yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi pengeluaran bahan bakar dari saluran utama. Yang keempat ada main jet. Main jet berfungsi untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar yang sesuai pada semua tingkat kecepatan engine putaran tinggi. Hal ini dimungkinkan oleh perubahan posisi piston valve. Semakin tinggi posisi piston valve, maka semakin tinggi jarum skep terangkat. Karena bentuk jarum yang tirus, maka semakin besar celah antara main jet dengan jarum skep. Maka semakin banyak beban bakar yang akan keluar dari ruang bahan bakar. Yang kelima, ada slow jet. Saluran ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam silinder engine. Pada saat engine dalam kondisi putaran langsam, pada kondisi ini piston valve ke dalam menutup rapat. Piston valve screw. Skrup ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya posisi piston valve atau gas pada saat engine putaran langsam. Kemudian ada pilot screw. Pilot screw ini berfungsi untuk mengatur jumlah aliran udara yang masuk ke ruang silinder sehingga diperoleh campuran yang tepat pada saat engine putaran langsam. Kemudian ada pompa akselerasi. Pompa akselerasi berfungsi untuk menambah jumlah bahan bakar saat engine mengalami perubahan kecepatan putaran dari putaran rendah ke putaran tinggi. Menumbuhkan penambah bahan bakar ini diperlukan lebih pada saat piston valve terangkat, kevakuman akan turun sehingga suplai bahan bakar akan berkurang. Nah, kemudian berikut cara servis dari karburator. Pada motor karburator adalah suatu tempat di mana udara dan bahan bakar dicampurkan untuk menghasilkan gas yang nantinya akan dimasukkan ke ruang bahan bakar untuk dibakar dan menghasilkan tenaga. Karburator ini juga memiliki bagian-bagian diantaranya adalah pelampung, minjet script, udara dan bensin throttle valve, pegas pengambil, dan lain-lain. Karburator apabila tidak dibersihkan secara berkala juga berakibat kurang baik bagi
bagi karburator itu sendiri. Berikut ada langkah-langkah dalam servis karburator. Pertama, matikan keran bensin dan lepas keran dari karburator dengan obeng. Kemudian lepas tebeng motor, lepas sambungan filter udara ke karburator dengan obeng, lalu lepas juga sambungan yang ke leher angsa dengan kunci ring atau pas tadi. Kemudian lepaskan karburator dan bawa ke nampan tadi. Lepas semua komponen karburator, bak bensin, karburator terlebih dahulu, lalu disusul dengan melepas pelampung dan minjet. Lalu bersihkan tiap komponen dengan sikat tadi. Usahakan juga semprot dengan kompresor. Setelah itu, pasang kembali karburator seperti semula sesuai tempatnya. Langkah kedua, menyetel karburator. Putar ke kanan, setelan angin sampai mentok, kemudian putar balik ke kiri untuk motor bebek 1,4 sampai 1,5 putaran, dan untuk motor sport sampai 2,5 putaran. Setel gas untuk putaran 3.000 sampai 5.000 rpm, lalu hidupkan mesin. Kemudian setel band engine sampai posisi suara mesin tertinggi atau suara knalpot tidak nembak walau sekecil apapun, kira-kira antara 1,4 sampai 1,6 putaran. Untuk motor bebek, motor sport dari 2,4 sampai 2,6 putaran. Jika sudah ketemu suara mesin tertinggi, maka turunkan setelan band gas hingga posisi idle atau tidak mudah mati 900 sampai 1100 rpm. Lalu cek sekali 2 kali untuk digas. Setelah posisi idle mesin tidak mati, maka motor sudah dapat dalam kondisi baik. Jangan lupa memasang tebeng motor kembali. Kemudian cara perawatan karburator. Karburator vakum alias karburator vakum sudah jadi standar motor keluaran terbaru. Bisa dilihat pada Yamaha Mio, Honda Vario, dan motor-motor lainnya. Pertimbangan pasti soal konsumsi bahan bakar, yang ini irit plus buka tutup gas yang halus. Tapi kinerja karburator vakum bisa terganggu kalau salah perawatan. Cara merawatnya berbeda dengan karburator konvensional. Misalnya, tidak disarankan buka box filter udara. Memang awalnya tarikan terasa lebih cepat, tapi kelamaan debu bisa menghambat gerakan skep di karburator vakum. Beda karena bahannya dan resin dilapis teflon. Dibandingkan dengan skep yang umum dengan bahan logam berlapis krom. Gara-gara kena debu, skep jadi macet dan lama-kelamaan lepas teflon tergores. Lapisan teflon tergores. Hasilnya motor susah langsam atau enggak stabil. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.